نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عظيم في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. Amma ba'd, alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Wa rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan tafsir dari surat Ghafir, surat Mukmin sampai pada ayat yang ke-82. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita afalam yasiru, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, di mana di dalam ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sunnatullah di alam semesta ini diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita hewan ternak. Allahul ladzi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun. Hewan-hewan ternak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu ada manfaat-manfaatnya. Walaupun fiha manafi', ada manfaat-manfaatnya, di antaranya untuk tunggangan kalian. Walitabtahu 'alaiha walitabluhu 'alaiha hajatan fi sudurikum, ya, untuk menunaikan daripada hajat-hajat kalian. Wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun, begitu pula kapal yang ada di lautan tidak lain untuk membawa barang, membawa orang menuju satu daerah ke daerah yang lain. Wa yuriikum ayatihi fa ayya ayatillahi tudkirun. Ini semuanya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mana lagi ayat-ayat yang kemudian kalian dustakan, ingkari kekuasaan yang luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian di dalam ayat yang kita bahas saat ini, afalam yasiru fil ardi, apakah mereka ini tidak melihat di atas muka bumi? Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita ini untuk berjalan di atas muka bumi ini, tidak lain untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ai afalam yasri haula'il musyrikuna fi atrafil ardi. Lihat sajalah kekuasaan Allah di atas muka bumi ini. Liya'rifu akibatal mutakabbirina al-mutamarridina, supaya melihat bagaimana apa yang terjadi pada umat-umat terdahulu, orang-orang kafir sebelum mereka, kaum Quraisy yang ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim. Lihat sajalah akibat apa yang mereka perbuat orang-orang terdahulu, yang mana wa atharul umam as-salifah qablahum madza halla bihim minal adab wad damar bisababi kufrihim wa taqdimihim. Apa yang terjadi pada mereka ketika kemudian azab itu datang? Sebab apa? Sebab kekufuran mereka, sebab penentangan mereka, sebab pendustaan mereka. Ketika mereka mendustakan para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah bisa dilihat bagaimana daerah Al-Hijr yang pernah dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Tabuk. Artinya tempat-tempat itu ada di sekitar mereka, dan mereka biasa melakukan perjalanan-perjalanan dari satu daerah ke daerah yang lainnya, hingga kemudian mereka menyaksikan
Nabi SAW saat di Hijr itu daerah kaum Tsamud. Kaum Tsamud, ketika Nabi berada di situ, Nabi masih singgah beberapa saat, lalu kemudian Nabi mengatakan, ya, lanjutkan perjalanan. Air yang sudah dimasak tidak boleh dimanfaatkan, suruh buang semuanya. Kemudian ada sumur-sumur di tempat daerah tersebut. Nabi mengatakan enggak boleh ambil air dari sumur-sumur itu, dan bolehnya mengambil hanya dari air sumur yang di situ unta Nabi Shalih Alaihi Wasallam minum di situ. Bolehnya hanya itu saja, yang lain tidak. Berarti kan diketahui tempat-tempat tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tunjukkan kepada mereka ini bekas-bekasnya, dan diperintahkan untuk tidak lama berada di tempat tersebut, khawatir dengan azab yang tetap Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka akan tertimpa pula kepada mereka yang ada di daerah tersebut. Menunjukkan bahwa ini sebagai satu pembelajaran. Siapa kaum Tsamud? Kaum Tsamud orang yang besar, badannya sangat tinggi sekali. Gunung-gunung itu dijadikan sebagai vilanya mereka, tempat tinggal mereka. Hancur binasa semuanya dengan api yang membakar mereka, dan jeritan para malaikat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu terjadi pada mereka, bisa terjadi pada kalian orang-orang Quraisy. Mudah kok, bukan suatu hal yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan di dalam ayat ini, lihat sajalah apa yang Allah timpakan azab kepada mereka. Kalau kalian kemudian tidak mau untuk kemudian beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa saja terjadi azab itu kepada kalian orang-orang Quraisy. Kanu aktsara minhum wa asyadda quwwatan wa atharan fil ardi. Sedangkan mereka umat-umat terdahulu jumlahnya itu lebih banyak daripada orang Quraisy yang ada di Mekah. Kanu aktsara minhum, jumlahnya lebih banyak, orangnya lebih banyak, tapi dibinasakan oleh Allah. Nabi Allah Nuh alaihi salam, banjir satu bumi, banjirnya satu bumi menghancurkan mereka semuanya, sehingga tidak ada manusia yang tersisa, ya kecuali yang ada di atas kapal. Maka setelah selesai azab tersebut, mulai kehidupan baru, layaknya Nabi Adam yang kedua, Nabi Allah Nuh alaihissalam. Ya sudah, mulai baru lagi umatnya. Berapa sisa manusianya? Manusia yang tersisa ya 80-an orang, itu saja. Binatangnya yang tersisa yang ada di atas kapal, selesai. Gajahnya ya gajah yang ada di kapal, hanya ada 2 itu saja. Sampai semutnya ya yang ada di situ. Semuanya yang ada di atas kapal itulah yang hidup. Yang lainnya hancur binasa semuanya. Mulai dari yang baru, umat selanjutnya Nabi Allah Nuh alaihissalam. Badan mereka, umur mereka ratusan ribuan tahun, tapi nyatanya habis mereka semuanya. Kanu aktsara minhum wa asyadda quwwatan, dan kekuatan mereka itu sangat lebih besar daripada kekuatan kalian orang-orang Quraisy. Ya, badannya besar, kekuatannya besar, sehingga kemudian mereka minta keluar dari batu unta. Batunya pun besar, dihadapi oleh mereka umat-umat terdahulu. Kemudian wa atharan fil ardi, bahkan pengaruhnya ya wa atharuhum la tazalu baqiyatan ba'dahu. Sisa-sisa yang ada pada umat terdahulu masih ada sampai di masa waktu itu. Siapa? Orang-orang yang dahulu bangun bangunan. Anda bisa bayangkan piramida itu sampai sekarang ada, bekasnya nampak, sehingga menunjukkan bahwa mereka punya ilmu lebih besar daripada ilmu orang-orang sekarang, dan mereka punya pengaruh yang
bangunan-bangunan itu enggak hilang begitu saja, tapi tetap masih ada sampai pada masa tersebut. Dilihat oleh mereka kekuatannya masih lebih besar. Kalau sudah kekuatannya lebih besar, hartanya lebih besar, Qarun itu hartanya sangat banyak sekali, binasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun dan bala tentaranya sangat kuat dibandingkan dengan orang-orang Quraisy, enggak ada apa-apanya mereka itu. Habis ternyata semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mampu untuk melakukan itu semua kepada mereka. Kalaulah kepada umat terdahulu bisa, tentunya kepada mereka yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mudah untuk Allah lakukan. Fama abana anhum ma kanu yaksibun. Sungguh apa yang mereka punya itu tidak mencukupi mereka atas apa yang mereka perbuat. Fama abana anhum falam yanfa'uhum ma kanu yaksibunahu minal abniyah wal amwal syai'an. Apa yang mereka bangun, harta yang mereka punya, tidak mencukupi mereka untuk menolak daripada azab yang datang kepada mereka. Ternyata ya juga hancur, ternyata juga binasa, ternyata juga mati mereka semuanya. Kaumnya Nabi Allah Syuaib yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaumnya Lut, Nabi Allah Lut dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal badan mereka lebih besar, usia mereka lebih, bangunan-bangunannya ada, tapi semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala dafa'a anhumul azab, mereka tidak bisa menolak ketika azab itu datang kepada mereka. Habis binasa. Kalau mau datang kepada orang-orang Quraisy tentunya mudah, tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat Al-Qur'an bahwa sungguhnya mamakanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Orang-orang Quraisy di antaranya Abu Jahal minta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau apa yang engkau bawa wahai Muhammad itu adalah benar, jatuhkan sajalah langit-langit itu, biar kita binasa, enggak apa-apa. Ini mereka menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian Allah jawab di dalam ayat wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka sedangkan engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di antara mereka. Ada di Makkah, maka tidak akan turun azab kepada mereka. Sebab apa? Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda lihat umat-umat terdahulu, kaumnya Nabi Allah Hud alaihi salam, datang angin kencang, azab datang kepada mereka. Apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Allah Hud? Suruh ada di rumahnya. Selesai. Di rumahnya saja, tutup pintu, tutup jendela. Angin kencang itu datang menghancurkan mereka, membinasakan mereka. Nabi Allah Hud dan orang-orang muslim aman. Kaumnya Nabi Allah Saleh alaihi salam datang azab, Nabi Saleh alaihi salam ada di tempat tersebut. Baru pindah Nabi Allah Saleh alaihi salam ketika mereka sudah mati semuanya, barulah Nabi Allah Saleh pindah keluar dari tempat tersebut. Datang azab kepada umatnya Nabi Allah Syuaib. Ya, datang azab, Nabi Allah Syuaib ada di antara mereka. Binasa mereka. Tapi anehnya kalau Rasul ada di antara mereka, azabnya tidak kena mereka orang-orang Quraisy. Ini menunjukkan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullahnya ada di antara mereka. Maka azab itu pun enggak datang. Azab datang secara sama mereka orang-orang Quraisy, Rasulullah dan para sahabatnya aman begitu saja, seperti umat-umat terdahulu enggak. Hukumnya berbeda. Dibuat lain oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya azab itu tidak datang kepada mereka, sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam masih ada di antara mereka.
menunjukkan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Hanya Allah mampu. Allah mampu untuk melakukan itu semuanya, sebagaimana terdapat terhadap umat-umat terdahulu mampu pula untuk menghancurkan, membinasakan mereka. Tetapi karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka azab itu pun tidak ditimpakan kepada mereka. Fama ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, maka sesungguhnya falamma ja'atuhumur rusul bil mu'jizat al-zahirah wal ayat al-wadihah farihu bima indahum minal ilm. Ketika datang para rasul itu kepada mereka dengan bukti-bukti yang nyata, dengan mukjizat-mukjizatnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan para rasul datang dengan apa? Dengan membawa mukjizat untuk menguatkan mereka. Mereka dalam keadaan sesat ketika di masa Nabi Allah Nuh alaihi salam. Jadi ceritanya dari sejak Nabi Adam alaihi salam mereka tetap dalam keadaan Islam dan imannya. Nabi Allah Idris masih dalam keadaan Islam dan imannya, sampai datang masa mereka mulai berubah. Mereka mulai berubah, melenceng dari ajaran Nabi Adam, mulai melenceng dari ajaran Nabi Allah Idris alaihi salam. Maka Allah datangkan para nabi dan para rasul. Nabi Allah Nuh alaihi salam datang kepada mereka, kembalikan kepada Allah. Enggak mampu untuk kemudian mereka ini enggak mempercayai kepada para nabi dan para rasulnya, binasakan, hancurkan mereka. Tinggal yang tersisa orang-orang yang ada di kapal, semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah, ya, kepada para nabi dan para rasulnya. Lalu kemudian setelah itu masa berubah lagi mereka, datangkan lagi para nabi dan para rasul. Nabi Allah Hud alaihi salam, Nabi Allah Saleh alaihi salam datang kepada mereka untuk kembalikan lagi kepada Allah dan Rasulnya, sehingga kemudian pada saat itu diberinya mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, para nabi dan para rasul, untuk menguatkan bahwa benar apa yang dikatakan oleh para nabi dan para rasul ini memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sunnatullah di alam semesta diubah sebab nabi dan rasul yang datang kepada mereka. Laut yang biasanya mengalir biasa, pukulan tongkatnya Nabi Musa alaihissalam merubah, membelah lautan menjadi bagian yang besar sekali, sehingga mereka bisa jalan di dasar lautan tanpa ada basah sedikit pun. Ini sesuatu yang dahsyat mereka lihat pada saat itu. Anda bisa bayangkan keluar dari batu unta. Ini permintaan mereka sendiri. Mereka mintanya unta betina, kemudian keluar susunya, lalu ya punya anak. Seperti apa yang mereka minta? Keluar unta tersebut dari batu, dan mereka lihat itu sendiri, terbelah batu tersebut dan keluar unta Nabi Allah Saleh. Naqatallahi, disebutkan di dalam ayat Al-Quran ini, untanya Allah, menunjukkan kebesaran Allah mengeluarkan unta dari batu. Sesuatu yang besar dari Allah berikan kepada mereka. Ternyata kemudian farihu bima indahum minal ilmi, mereka itu merasa senang, orang-orang kufar, dengan apa? Ilmu-ilmu yang sifatnya duniawi, al-khali an-nuril hidayah wal wahyi, yang kosong daripada hidayahnya Allah, kosong daripada wahyu. Mereka senang dengan keadaan mereka. Fariha batarin wa asharin, mereka merasa sombong, ya, kesenangan yang mereka ungkapkan, kesenangan kesombongan mereka ini, ya, di hadapan para nabi dan para rasul. Wa aqtarru bidzalikal ilmi, mereka itu tertipu dengan apa yang mereka punya. Maka kan disebutkan ketika Qarun dikatakan ini, ingat Allah, la tafrah innallaha la yuhibbul
farihin, wahai Qarun, janganlah kamu merasa senang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang-orang yang merasa senang. Merasa senang apa? Merasa senang dengan apa yang dimiliki, merasa itu dari dirinya, usahanya. Ini dari Allah. Maka Qarun mengatakan, ini ilmu saya. Ini saya dapatkan karena saya punya ilmu melebihi daripada yang lainnya, sehingga kemudian nggak perlu. Jadi merasa senang dengan apa yang dimiliki. Fir'aun ketika kemudian diajak berdebat dengan Nabi Allah Musa alaihi salam, maka mengatakan kepada Haman, ya Haman ibn Sarhan, la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adunnuhu kadhiba. Wahai Haman, bangunkan aku bangunan sampai menjulang tinggi ke langit, sampai nanti saya bisa jumpa, naik ke atas langit, kemudian nanti saya jumpa sama Tuhan yang Musa, biar saya perang sama Tuhan yang Musa, kata Fir'aun. Cuma bisa bangun piramid, lalu ngomong mau naik ke langit. Anda bisa bayangkan, sampai sekarang saja manusia itu gak bisa tembus langit-langit. Yang bisa tembus Rasulullah SAW. Suruh naik sampai batas berapa? Batasnya paling ribuan kilometer. Gak bisa sampai kemudian ketemu dengan langit-langit tersebut. Kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka merasa senang dengan apa yang ada. Senangnya senang kesombongan. Senangnya dengan kesenangan kesombongan, tidak mau dengan melihat mukjizat-mukjizat yang luar biasa ada di hadapan mereka. Hadapan mereka ini lihat bagaimana mukjizat-mukjizat itu, gak mau tunduk, maunya milik saya, ya. Kesombongan yang dimiliki oleh mereka hingga kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Senangnya itu adalah sifatnya duniawi, senang dengan keadaan dunia. Lihat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda, ketika datang harta dari kerajaan Persia, emasnya banyak sekali, intan mutiara banyak sekali, barang-barang berharga sangat banyak. Kerajaan Persia ketika datang nangis beliau, bukan bangga, bukan senang, nangis. Katakan, wahai Sayyidina Umar, kenapa kamu nangis? Kata beliau, ini enggak datang di masanya Rasulullah SAW. Ini enggak datang di masanya Sayyidina Abu Bakar. Padahal keduanya lebih baik daripada aku. Kok ya datang di masa aku? Ini berarti fitnah ini. Anda lihat cara pandang, bahwa harta itu gak datang di masanya Rasul, gak datang di masanya Sayyidina Abu Bakar. Padahal tahu Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar lebih baik daripada aku, kata Sayyidina Umar. Kok ya datang di masa aku? Padahal saya lebih buruk daripada mereka. Berarti ini adalah fitnah. Datang dunia itu sedih. Kita ini kalau dapat kiriman uang, senangnya bukan main. Dunia datang kepada kita, alhamdulillah, tasyukuran. Ya. Mereka orang-orang salihin ketika datang dunia, ya Allah. Salah satu istri Nabi SAW disebutkan, saya lupa, entah itu Saudah, entah itu Sayyidatuna, ya, sahabat, istri-istri yang lain. Waktu itu kemudian dapat bagian dari Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ketika ada harta-harta pasti dibagikan, diantaranya juga kepada istri-istri Nabi SAW. Lalu kemudian ketika datang sampai istri Nabi SAW, dikatakan, ya Allah, Sayyidina Umar bin Khattab masih saja perhatian, ya semoga Allah merahmatinya, semoga Allah, ya didoakan. Kenapa kita ini dikasih? Anda bisa bayangkan, istri Nabi SAW dapat uang dari mana? Dapat uang dari mana? Kalau enggak pemberian dari Sayyidina Umar bin Khattab, dari Baitul Mal. Kok ya saya dapat bagian dunia, lalu hidupnya mau apa? Tidak ada uang. Tidak ada uang. Begitu dapat langsung kemudian bagi yang lainnya. Habis tinggal sisa sedikit. Kok ya dunia didatangkan kepada rumah ini? Selesai sudah.
dan doa minta sama Allah, ya Allah jangan sampai saya dapatkan bagian lagi pada tahun-tahun berikutnya. Wafat beliau. Wafat. Sebelum datang ke bagian berikutnya, tahun berikutnya sudah wafat. Doa minta sama Allah untuk jauh daripada dunia. Mereka semacam itu, ya, sahabat Nabi, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sedangkan mereka orang-orang kufar, beda. Orang-orang kufar merasa senang dengan dunia mereka. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Ya, dan apa yang terjadi pada mereka adalah datang balasan yang menghinakan mereka. Ay nazala bihim jazaa kufrihim wastihza'ihim bir rusuli wal ayat. Maka Nabi yastahzi'un, mereka itu memperolok para nabi dan para rasulnya. Setiap datang mukjizat dianggap remeh, dianggap rendah. Katakan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa membelah bulan, mereka katakan ini kita tanyakan dulu sajalah sama pendatang-pendatang kafilah-kafilah yang di luar kota Makkah. Benar enggak mereka melihat bahwa bulan itu terbelah? Maka kemudian ketika datang, Mekah itu kan sebagai tempat rujukan dagang-dagangnya mereka ke Mekah, hajinya mereka ke Mekah. Di masa-masa dahulu sudah ada itu haji. Ketika datang mereka itu ditanyakan, lihat bulan terbelah. Oh, kita lihat berapa waktu yang lalu, di waktu yang pas seperti yang terjadi di Mekah, terbelahnya bulan. Kata Abu Jahal, ini ternyata sihir Muhammad luar biasa. Bukan hanya menyihir kita, tapi menyihir orang-orang yang ada di luar kota juga. Dibuat pokoknya enggak bisa beriman mereka ini kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada saja yang mereka katakan untuk meremehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdah. Ketika kemudian datang azab kepada mereka dan mereka menyaksikan dahsyatnya azab itu kepada mereka, barulah mereka mengatakan qalu amanna billahi wahdahu. Kita baru sekarang ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Esa. Baru kemudian mereka bilang, kapan itu? Ketika kemudian azab sudah datang. Fir'aun sebenarnya sudah tahu Fir'aun terbelah bulan lautan. Fir'aun kaget dengan kejadian. Fir'aun itu kan sebenarnya kan cerdas, tapi hanya kesombongan sajalah yang menutup dirinya. Lihat ini Musa bisa semacam ini. Maka untuk membuat orang-orang itu tetap percaya kepada Fir'aun, maka Fir'aun katakan kepada kaumnya, lihat aku belah lautan supaya aku bisa kejar Musa dan orang-orang Bani Israil. Masuk enggak? Dia bingung. Ini masuk nanti tenggelam saya di dalam. Fir'aun tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala kirimkan malaikat Jibril dengan kuda betinanya. Sedangkan yang dibawa oleh Fir'aun kuda jantan, sehingga kemudian lihat kuda betina dia pun jalan masuk loh, masuk dengan sendirinya. Sudah masuk basah sudah dalam. Fir'aun masuk dalam. Ketika sudah di tengah, Allah kembalikan lagi seperti asal. Barulah Fir'aun mengatakan amantu bima amana bihi banu Israila wa ana minal muslimin. Barulah saya percaya kepada apa yang diimani oleh Bani Israel. Fir'aun tidak mengatakan saya percaya sama Allah, nggak nyebut nama Allah, dia nggak nyebut nama Allah. Sehingga kemudian ketika tenggelam dia pun nggak sebut nama Allah. Saya baru percaya ini kepada apa yang diyakini oleh orang-orang Bani Israel. Al-ana waqad asaita min qablu wa kunta minal kafirin. Baru sekarang wahai Fir'aun, dari dulu engkau kemudian dustakan 9 daripada mukjizat yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam, semuanya didustakan. Tenggelam, barulah kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Barulah kemudian mereka nanti di akhirat ketika lihat azab
siksa yang begitu dahsyat. Karena sesungguhnya pada saat manusia itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang kafir itu disodorkan neraka di hadapan mereka. Sehingga kemudian sudah lihat sebelum mereka masuk, dengan suaranya yang bergemuruh, dengan dahsyatnya api, malaikat yang kemudian membawa neraka itu kepada mereka. Sehingga kemudian mereka mengatakan, wa kafarna bima kunna bihi musyrikin, kita dustakan, kita kufur terhadap apa saja yang dahulu kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Imannya sama Allah saja, enggak sama yang disekutukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Maka kemudian Allah nyatakan, sungguh tidak akan bermanfaat iman mereka ketika mereka melihat, sudah menyaksikan daripada azab, sudah menyaksikan daripada api neraka, li'annahu imanun an qasrin wa ilja, karena sungguhnya iman pada saat itu adalah iman yang darurat, sudah terpaksa imannya, sudah lihat ya bukti-bukti kebesaran Allah, bahwa sesungguhnya iman itu bermanfaat ketika di dunia, sehingga sampai kemudian datang waktunya, maka sudah tidak bisa lagi bermanfaat. Kapan itu? Ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan, habis. Karena sudah menyaksikan daripada hal-hal yang gaib yang dahulu tidak dilihatnya, pada saat nyawa itu sampai di kerongkongan, kelihatan itu semua. Malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang gaib yang tidak disaksikan sebelumnya akan disaksikan. Begitu pula ketika matahari terbit dari barat, ya, ketika terbit dari barat, maka sudah enggak ada lagi iman yang dahulu, sudah tutup. Yang setelahnya baru beriman, maka tidak akan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini baru berimannya kapan? Ini baru berimannya di akhirat. Orang kafirnya yang disebutkan di dalam ayat, mereka falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahda wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Maka Allah jawab dengan menyatakan, falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana sunnatullahi allati qad khalat fi ibadi. Allah sudah berikan aturan dari sejak dahulu pada hamba-hambanya, bahwa apa? La yanfa'ul iman idza ra'awul 'adzab, bahwa ketentuannya Allah Subhanahu wa taala tidak bermanfaat iman ketika mereka melihat azab. Jadi dunia ini adalah tempat ujian. Segala sesuatunya gaib. Jangan cari balasan di dunia. Jangan cari balasan di dunia. Balasan itu nanti, ya. Maka kan disebutkan bahwa dunia ini darul amal wala jazaa'a fiha. Dunia ini tempat beramal, tidak ada balasan. Siapa yang mau beriman, ya dibuka la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tapi sudah jelas bahwa sungguhnya yang baik yang mana, yang berada dalam bimbingan mana, dan yang dalam keadaan sesat yang mana, sudah jelas semuanya. Akal kita dikasih sama Allah, kesadaran kita dikasih sama Allah, cara berpikir sudah dikasih sama Allah, bukti-bukti sudah didatangkan oleh Allah, para nabinya ada, mukjizatnya ada, bukti itu terus dipampangkan di hadapan kita. Silahkan, siapa yang mau beriman, siapa yang mau kafir, dibuka la ikraha fid din. Tapi ingat, ada balasan. Semua ada konsekuensinya. Kalau mau beriman atau mau kafir kepada Allah, ada konsekuensinya. Itu semua dari apa yang dilakukan oleh seseorang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan, kalau sudah waktunya ya, dipanggil kembali kepada Allah, maka sudah ya, tidak bisa lagi bermanfaat iman seseorang setelah itu. Ya. Sunnatullahi allati khalat fi qad khalat fi ibadi. Sehingga al-barzakh ya, disebutkan darul amal. Ya, darul amal wala jaza, masih bisa beramal. Dulu siapa? Nabi Musa itu kan beramal.
Nabi Musa itu beramal mendapati nikmat ya, daripada ibadahnya, tapi tidak dikasih pahala, cuma memang itulah kenikmatannya didapat oleh orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan akhirat adalah darul jaza wa la amala fiha. Wa khasira hunalikal kafirun, dan kemudian akan tampaklah kerugian di situ orang-orang kafir kelak nanti di yaumil kiamah. Kerugian yang besar, bukan kerugian ya, dagang. Kalau kerugian dagang, bangkrut di dunia masih bisa untuk kemudian bekerja lagi. Tapi kerugian yang nyata itu adalah kerugian kelak nanti di yaumil qiyamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga iman kita untuk tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hingga di akhir usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal